Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut video kemarin ya bos. Kali ini saya akan membahas persyaratan keagenan JNE. Kita langsung aja buka websitenya jne.co.id dan kita bisa melihat syarat-syaratnya apa aja. Nah, di sini saya akan jelaskan bos bagaimana untuk melengkapinya dan apa saja yang saya ketahui selama ini. Lanjut ke yang pertama, syarat administrasi umum. Kalau syarat administrasi umum ini simple sih bos. Kalau yang pertama ini mengisi formulir pendaftaran, ntar formulirnya dikasih sama marketing keagenan, ntar kalian tinggal ngisi aja. Yang kedua, kopi KTP pemohon sebanyak 1 lembar. Kalian udah paham lah ya. Kalau yang nomor 3 juga udah paham. Nomor 4, kopi rekening koran. Kalian tinggal datang ke bank kalian aja, ntar di sana bilang minta kopi rekening koran 3 bulan terakhir. Nah, ntar pasti diberi oleh marketingnya atau oleh tellernya, biasanya sih ke CS nya. Yang kelima, membayar biaya perlengkapan sales. Maksudnya di sini itu kita disuruh membayar untuk branding JNE, itu untuk perlengkapan outlet kita atau counter kita. Ntar kita dikasih kayak seperti neon box, papan, terus figura, stiker dan sebagainya. Itu untuk biaya-biaya itu sih sekitar 4-5 jutaan lah. Terus yang nomor 6, memberi uang jaminan atau deposit. Nah, di sini kita diwajibkan untuk deposit. Nah, depositnya setahu saya, yang pengalaman saya itu 5 juta minimal. Kalau mau 10 juta, 12 juta, dan kalau mau ya bebas terserah, tapi minimal itu 5 juta. Dan itu uangnya akan kembali lagi bos apabila outletnya atau counter atau agen kita yang buka ini mau ditutup atau kita udah bosan ditutup, itu uangnya kembali utuh, katanya sih seperti itu. Lanjut yang nomor 7, kopi pemilik tempat lokasi usaha. Nah, maksudnya di sini itu apabila Anda sewa gedung atau sewa ruko, Anda harus melampirkan fotokopi perjanjian sewa berapa bulan atau berapa tahun. Nah, itu harus dicantumkan. Atau kalau Anda punya toko sendiri, nah itu wajib mensertakan fotokopi sertifikat atau SHM atau akta jual beli. Biasanya sih kalau belum punya ini pakainya SPPT, enggak apa-apa. Yang ke-8, kopi surat keterangan domisili usaha. Nah, kalau SKDU ini itu mintanya ke desa atau kelurahan. Di tempat Anda desa atau kelurahan terserah, yang penting ke tempat pembuatannya ke situ. Nah, di situ Anda buatnya ada 3. Yang pertama itu surat keterangan domisili usaha. Yang kedua itu SKU, surat keterangan usaha. Yang ketiga itu surat izin gangguan. Maksudnya ini biar nggak diganggu usaha kalian. Nah, oke, lanjut yang ke-10. Syarat yang ke-10 ini kopi bukti pembayaran pajak. Nah, ini maksudnya SPPT ini udah dibayar apa belum. Kalau udah ya buktinya dilampirkan aja, difotokopi, kirim, kumpulkan. Yang syarat yang ke-11, foto dan denah letak calon lokasi usaha. Nah, di sini
itu biasanya saya pakai Google Map. Nah, di situ Anda udah bisa searching ke Google Map, ntar di screenshot aja. Nah, letaknya kan ntar ada garis lintangnya ya, seperti itulah. Pokoknya di screenshot aja, ikut Google Map. Kalau saya sih kemarin seperti itu. Terus kalau di foto 4 sisi pengambilan dari kanan, kiri, depan, belakang. Nah, itu sih ntar juga marketing keagenan juga foto, tapi kalian juga ya sesuai aturan lah, di foto aja sebisanya, depan, samping, belakang nggak apa-apa. Kalau belakangnya dapat ya depannya aja nggak apa-apa, sama samping. Terus yang penting kelihatan jalannya, intinya sih seperti itu. Ini sih syarat administrasinya cuman seperti itu. Terus lanjut ke syarat administrasi khusus. Maksudnya khususnya di sini, apakah Anda mau buka perorangan atau badan usaha atau koperasi atau yayasan, silakan Anda milih yang mana. Kalau pengalaman saya kemarin, saya buka untuk perorangan. Kalau perorangan itu cukup mudah, bro. Jadi cukup kopi kartu kakak 1 lembar dan kopi kartu NPWP pribadi. Nah, cuman seperti itu. Tapi kalau badan usaha saya belum tahu. Silahkan baca sendiri dan tanya aja ke marketing keagenannya. Kalau koperasi juga saya nggak tahu, yayasan juga nggak tahu. Lanjut, syarat lokasi. Nah, ini penting, bro. Jadi kalau syarat lokasi, di sini emang tertera jarak minimum dengan lokasi sales kontak JNE lain itu dekatnya radius 1 kilo. Tapi begini, bro, kalau jaraknya 1 kilo, biasanya di agen yang sudah ada itu kita nggak boleh, nggak diizinin. Biasanya seperti itu. Terus walaupun ntar kita diizinin, orang-orang yang biasa ngirim itu kan udah kenal dengan yang punya agen yang lama. Nah, jadi kemungkinan besar untuk beralih ke agen yang baru, apalagi namanya sama JNE, itu kemungkinan kecil ya. Gimana ya, paling ya nggak rame lah, kebanyakan sih seperti itu. Kalau menurut saya lebih baik menjauh sekalian, sekitar 7 kilo atau 10 kilo, malah bisa membuka lahan baru. Nah, ntar pelanggan-pelanggan baru kita bisa dapat alas lah. Intinya sih seperti itu. Terus yang kedua, pada satu gedung perkantoran atau nah ini yang kedua ini diwajibkan, ini wajib, bro. Jadi nggak boleh Anda menjadi agen ekspedisi lain. Udah JNE terus ekspedisi bla 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 yang lain itu nggak boleh. Itu wajib, cukup agen JNE aja. Lanjut yang ketiga. Yang ketiga ini ukuran ruang. Ukuran ruang minimal 3x4. Boleh 3-nya yang melebar, boleh 4-nya yang melebar, terserah. Yang penting 3x4 atau luasnya total 12 meter persegi. Terus lanjut yang keempat, bangunan berupa ruko atau kios permanen. Betul. Nah, ini sih juga lebih baik ya diperbaiki lah. Yang namanya mau usaha kan, misal konternya bagus, penampilannya wow, pastikan banyak yang ingin ke situ gitu kan. Lanjut. Yang kelima, lokasi dapat diakses kendaraan roda 4. Oh, ini wajib. Kalau nggak ada parkiran gimana mau orang pada datang. Oke, lanjut. Yang keenam, jaringan listrik minimal. Wah, ini kebanyakan kegedean. Cukup 900, yang penting PC bisa jalan, nggak anjlok atau nggak terputus, itu udah jadi, bos. Santai aja, nggak usah ikut ini, nggak apa-apa. Lanjut
Yang D, syarat perlengkapan kerja. Nah, ini harus ada bos. Kalau nggak ada ini, kita kerjanya bagaimana, kan sulit kalau nggak dilengkapi. Yang pertama, tersedia jaringan internet itu pasti. Kalau nggak ada internet, sistem nggak bisa jalan bos. Jadi wajib kita pasang wifi atau pakai modem, nggak apa-apa. Yang pertama saya juga pasang modem bos, keduanya nunut wifi ya, tapi terserah Anda sih maunya bagaimana. Yang kedua itu wajib ada komputer 2 unit. Wah, ini nggak wajib 2 unit, 1 aja udah cukup. Yang penting bisa mobile lah ya. Nah, ini prosesor harus Core 3 ya, ini harus semua. Nah, kalau bisa sih yang 4 GB ini, biar ngapa-ngapanya nggak lola, soalnya lumayan gede. Nah ya, lanjut. Memiliki jaringan komunikasi yang aktif. Nah, ini sih cukup telepon, nomor HP, WA. Kalau saya sih WA bos, cukup lah. Yang keempat, print. Nah, print menurut saya sih printnya sih bebas, soalnya ntar kan kita dikasih argo untuk print labelnya, ntar kita dipinjemin lah sana itu. Tapi kalau awal-awal itu sih harus ada print, soalnya belum langsung dikasih. Itu biasanya nunggu 1 bulan atau 2 bulan itu baru dikasih untuk print resinnya. Manualnya ya pakai print biasa. Terus yang kelima, timbangan itu wajib banget. Kalau bisa itu yang digital 30 lah minimal, atau 100 nggak apa-apa, malah lebih bagus. Kalau menurut saya sih dua itu lebih bagus. Nah, bisa timbangan yang digital, terus timbangan 1 yang bisa dibawa kemana-mana, biar kita bisa pick up ke customer, bisa dibawa timbangannya. Yang keenam, keranjang sortir plastik. Nah, ini wajib, ini untuk tempat-tempat ibaratnya ada yang paketan itu bisa. Terus alat tulis dan kerja kantor. Alat tulis wajib bos, tahulah alat tulis apa aja, dilengkapin aja bos. Ada klip, ada penggaris, ada lah, semuanya pokoknya semuanya. Oke. Lanjut yang ke-8, disaran menyediakan troli untuk memudahkan kegiatan pemindahan barang berat. Nah, troli kalau ini sih nggak wajib, bebas mau menyediakan atau enggak. Tapi kalau menyediakan itu lebih bagus, tapi modelnya gede bos. Perlengkapan sales. Nah, kalau perlengkapan sales ini nggak usah khawatir, ntar ini biasanya dikasih semua free, gratis. Slow saja bos, ini gratis, dibaca sendiri. Nah, syarat penjualan. Nah, ini sih penjualan sih ntar terserah Anda semua. Ini sih penjualan, kalau Anda bisa menjualkan, maksudnya begini, customernya banyak ya keuntungan Anda lebih banyak. Intinya sih seperti itu, nggak usah bingung-bingung kalau yang ini. Lanjut, syarat lain, wajib mengikuti proses interview. Nah, ini sih biasanya sambil jalan, tapi nggak diikutin juga nggak apa-apa sih, santai-santai aja bos. Kewajiban perpajakan ini otomatis udah diakumulasikan ke kartu NPWP. Syaratan telah mencapai angka minimum. Nah, intinya sih seperti itu aja bos. Ntar kalau mau dikasih karyawan sumber daya manusia, ikuti aturannya aja. Tapi kalau nggak ada juga nggak apa-apa, karena kita kan agen, jadi nggak usah lengkap-lengkap seperti ini, nggak apa-apa sih. Paling sekian dulu dari video saya, kurang lebihnya terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.